Good morning, Namo Buddhaya. Baiklah, hari ini kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk murid kelas 1 SD Manjusri. Bagaimana kabar anak-anak teacher sekalian? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, tetap semangat belajar dan tentunya bersemangat juga dalam berbuat baik. Hari ini kita kembali akan melanjutkan materi kita di pelajaran 3 tentang mari berdoa. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana sikap berdoa yang baik seorang umat Buddha. Nah, kita semua adalah umat Buddha ya. Kita bisa berdoa sambil beranjali, posisi kita boleh berdiri, boleh duduk, boleh juga berlutut, boleh juga sambil bersila. Nah, mengapa kita berdoa? Kita berdoa agar kita menjadi orang yang lebih baik. Kita berdoa agar semua makhluk hidup bahagia. Kita berdoa juga agar mama dan papa kita selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, kita juga berdoa semoga semua makhluk hidup damai, tenang, tentram, dan bahagia. Kita harus berdoa dengan bersungguh-sungguh, tidak boleh sambil main-main tentunya. Ya, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan lagi di materi kita di pelajaran 3 tentang bernamaskara ya. Pada pertemuan kita terdahulu, teacher pernah meminta anak-anak teacher untuk mempraktekkan cara bernamaskara. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi. Nah, namaskara itu artinya bersujud ya, bersujud atau menghormat. Ya, kita umat Buddha juga bisa berdoa dengan bernamaskara, bersikap namaskara, bersujud kepada Buddha ya. Melakukan namaskara dan lalu berdoa. Bukan saja bersujud hanya kepada Buddha di depan altar Buddha, kita juga boleh bersujud kepada orang-orang yang kita hormati. Contohnya kepada orang tua kita, kepada mama dan papa ya. Kita boleh melakukan namaskara bersujud kepada mama dan papa. Karena apa? Karena mama dan papa kita adalah orang yang sangat berjasa terhadap diri kita. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita akan melihat salah satu cara lagi untuk menghormati Buddha, untuk berdoa. Nah, pada buku kalian boleh lihat di halaman 40 tentang namaskara. Umat Buddha juga berdoa dengan bersujud. Bersujud juga sering disebut namaskara. Ya, ini adalah contoh cara bernamaskara. Namaskara berarti menghormat. Jadi, saat namaskara kita menghormat kepada Buddha. Ketika namaskara, dahi, kedua siku, kedua lutut harus menempel pada lantai. Dahi itu kening ya, di kepala kita ini ada dahi ya, kening. Terus kedua siku, mungkin boleh tanya sama mamanya yang mana yang dinamakan siku. Dan juga lutut, kedua lutut kaki kita itu harus menempel pada lantai. Ketika namaskara, kita memberikan rasa hormat kita. Kita bernamaskara kepada Buddha. Kita berterima kasih kepada Buddha. Kita bernamaskara kepada Dhamma. Dhamma adalah ajaran Buddha. Kita bernamaskara kepada Sangha. Sangha adalah persaudaraan para biku dan bikuni. Kita juga
namaskara kepada orang yang kita hormati, seperti para biku, orang tua, dan guru. Nah, ini adalah contoh bernamaskara kepada orang tua. Nah, namaskara itu biasanya kita lakukan sebanyak 3 kali. Sujud pertama kita bilang Namo Buddhaya. Yang kedua Namo Dharmaya. Yang ketiga Namo Sanghaya. Nah, ini adalah contoh namaskara kepada guru. Seorang bante ya, seorang biku melakukan sujud bernamaskara kepada gurunya. Gurunya adalah Buddha. Ini juga contoh bernamaskara di depan biku. Nah, di depan itu ada bante ya, ada biku. Di gambar bagian atas ada biku, ada gambar bikunya, ada 6 orang. Nah, lalu para umatnya melakukan namaskara. Nah, di bagian bawah juga ada gambar namaskara di depan altar. Altar itu tempat meletakkan Buddha Rupang, ada lilin, ada dupa ya, ada hiyo. Itu namanya altar. Nah, ini adalah sabda Buddha, menghormati yang layak dihormati, inilah berkah yang utama. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah selesai membahas materi kita di pelajaran juga ini. Nah, tadi kalian sudah melihat gambarnya juga bukan? Ada gambar anak yang bernamaskara pada orang tuanya, mewujudkan sikap hormatnya kepada orang tua. Juga bernamaskara boleh kita lakukan kepada guru. Nah, tadi ada seorang biku ya, biku gurunya adalah Buddha, sehingga dia melakukan namaskara, bersujud berhormat di depan Buddha sebagai gurunya. Dan juga kita bernamaskara di depan bante, biku ya, disebut juga sangha. Sangha itu adalah persaudaraan para biku-bikuni. Nah, kita juga boleh memberikan sujud atau bernamaskara kepada bante, karena bante itu juga merupakan guru kita. Guru apa? Guru mengajarkan kita kebaikan, mengajarkan dharma kepada kita. Selanjutnya teacher akan memperlihatkan kepada kalian dua buah video murid-murid teacher. Yang satu murid kelas 1 teman kalian, dan yang satu lagi murid SD Manjusri juga kelas 3, yang akan menunjukkan cara bernamaskara yang baik dan benar. Namo Buddhaya. Ini adalah Evanka yang menunjukkan sikap bernamaskara yang baik dan benar. Namo Buddhaya. Ini adalah Krisnanda yang menunjukkan sikap namaskara di depan altar Buddha. Ya, itulah video cara melakukan namaskara yang baik dan benar ya. Untuk anak cewek dan anak cowok itu posisi kakinya berbeda. Tadi kalian mungkin bisa perhatikan, bisa lihat posisi kaki perempuan dan laki-laki saat melakukan namaskara ada sedikit perbedaan. Saat melakukan namaskara, kita biasanya melakukannya sebanyak 3 kali ya. Sujud yang pertama kita bilang Namo Buddhaya, ya artinya terpujilah Buddha. Sujud yang kedua kali kita mengucapkan Namo Dharmaya, nah artinya terpujilah Dharma. Dharma itu ajaran Buddha. Nah, yang ketiga kali, sujud yang ketiga atau namaskara yang ketiga kalinya itu kita mengucapkan Namo Sanghaya, artinya terpujilah Sangga, persaudaraan para biku. Selanjutnya kita akan mengerjakan sedikit tugas ya. Tugasnya ada pada buku Eni Pasiko halaman 42 dan 43. Di sana ada evaluasi dan teacher yakin sekali anak-anak teacher yang baik dan pintar ini bisa mengerjakan evaluasinya dengan baik dan benar, dengan tulisan yang rapi dan bersih tentunya. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.